para syuhada Uhud itu dimakamkan di sini, termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Ini Jabal Uhud, besar banget. Para jemaah umroh dan haji juga biasanya mendaki ke Jabal Rumat ini, dan biasanya di atas sana itu ada jasa tukang foto tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan. Come on. Hati-hati. Naik sini ya. Duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sampai. Orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, maka mereka akan mudah merusakkan bangunan yang ada di sini. Mereka akan membunuh wanita, mereka akan membunuh anak-anak, sehingga 650 orang sahabat bertempurlah di bawah. Area peperangannya di bawah. Diangkat bendera Islam ke atas. Di saat itu orang kafir melihat, maka mereka potong tangan kanannya sehingga jatuh bendera Islam ke bawah. Mus'ab bin Umar tidak menghiraukan tangan yang terpotong, maka dia raih bendera Islam dengan tangan kirinya. Diangkat lagi ke atas bendera Islam, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itu orang kafir melihat, mereka potong tangan kiri sehingga terputus dua tangan Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang pernah umroh ataupun haji pasti akan langsung tahu sekarang Umi Gilby lagi ada di mana. Ayo tebak, sekarang Umi Gilby ada di mana nih? Umi Gilby liatin sekitarannya ya. Nah, ciri-cirinya di sini ada bukit, ada masjid, dan ada makam. Ayo, ini sekarang Umi Gilby sedang ada di tempat yang sering dikunjungi jemaah umroh dan haji. Tepatnya ada di tempat Gunung Uhud. Sebenarnya sih gunungnya itu ada di balik makam ini ya. Di belakang sana ada Gunung Uhud, gunung terbesar yang ada di kota suci Madinah. Dan gunung itu menjadi gunung yang akan ada di surga nanti. Dan gunung itu mencintai kita, kita pun mencintai gunung tersebut. Nah, di depan ini kita lihat ya. Di sini ada seperti lapangan rata dengan tanah. Padahal ini itu adalah makam para syuhada Uhud. Mohon maaf tidak bisa langsung didekati karena ini dibatasi sama pagar kayak gini. Dan ini juga ada pagarnya, terus dilapisi sama lapisan kaca kayak gitu. Nah sahabat, disinilah dulu terjadinya perang Uhud, dan para syuhada Uhud itu dimakamkan di sini, termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Di sini terpampang jelas dalam berbagai bahasa. Di sini ada bahasa India, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina di sana. Berbagai macam bahasa ada di sini. Di sini ada panduan penting untuk ziarah. Tadi alhamdulillah sebelum bikin video, Umi Gilby sudah mendoakan untuk para ahli surga insya Allah yang ada di sini, untuk para syuhada Uhud. Sekarang Umi Gilby memperlihatkan sekitarannya. Di sini ada masjid. Disinilah masjid yang namanya Masjid Syuhada Uhud. Tuh, masya Allah, masjidnya megah banget. Dan di sini juga ada bukit. Kebanyakannya sih para jemaah haji dan umroh pada tahunya itu ini Jabal Uhudnya atau Gunung Uhud. Padahal ini adalah Bukit Rumat atau Jabal Rumat. Nanti Umi Gilby insya Allah akan naik ke sana, dan Umi Gilby juga mau menjelaskan dengan Bung Hasibuan, ada Ustadz Anshor, ada Abi Gilby, dan ada A Gilby. Insya Allah mau ngejelasin apa sih sejarah tempat ini. Nah, nanti Umi Gilby juga akan memperlihatkan pasarnya, tapi di vlog selanjutnya ya. Makanya ikuti terus vlognya Umi Gilby ini, yang insya Allah akan memperlihatkan bagaimana situasi di Tanah Suci Mekah, Madinah, dan tempat-tempat sejarah yang ada di Arab Saudi insya Allah. Sekarang kita akan naik ke Jabal Rumatnya.
untuk Jabal Uhudnya biar lebih jelas. Nah, ini bisa dilihat, ini Jabal Uhud, besar banget, panjang banget jabalnya itu atau gunungnya itu. Para jemaah umroh dan haji juga biasanya mendaki ke Jabal Rumat ini, dan biasanya di atas sana itu ada jasa tukang foto tuh. Tapi hati-hati loh, kalau misalnya kita mau foto di situ, biasanya kita langsung dipungut biaya. Sekali foto itu 20 sampai 15 real. Nah, sekarang waktunya kita mau mendaki ke Jabal Rumat. Tadi kan kita habis lihat makamnya, terus ini masjidnya. Sekarang kita mau naik ke atasnya. Untuk para jemaah umroh dan haji mungkin ada yang salah, disangkanya ini yang disebut dengan Jabal Uhudnya. Padahal Jabal Uhudnya itu ini di depan yang besar ini. Kita juga alhamdulillahirobbilalamin udah pernah naik ke sana. Ya Bi ya, kita udah pernah naik ke sana kan? Iya, tuh sampai ada tower paling di depan. Puncaknya yang ada towernya itu. Kalau misalnya ada yang belum nonton, lihat ada linknya di bawah. Sekarang kita mau naik. Gilby siap naik Jabal Rumat? Siap. Siap? Nah, sahabat, aku udah dapet payungnya nih. Udah dapat payung buat jadi tongkatnya ya? Ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan. Come on. Bismillah. Lihat dulu deh ini. Kondisinya di sore hari ini walaupun tidak ada jemaah umroh dari Indonesia, tapi ini banyak warga yang dari Madinah mendaki Jabal Rumat ini. Kita nggak boleh kalah semangatnya. Yuk, bismillah. Harus hati-hati. Untuk para jemaah haji dan umroh pasti pernah mendaki Jabal Rumat ini dan pasti pernah berfoto di atasnya. Yuk, bismillah. Bismillah. Deket ya? Deket lah kalau segini Aku mah. udah deket. Karena Gilby juga waktu kemarin udah 3 kali naik ke Jabal Nur sampai puncaknya Gua Hiro ya. Ya. Kalau segini mah Ini ada cetek. hero-nya. Kalau Gua Hiro kan di Jabal Nur, kalau ini kan Jabal Rumat ya. Oh. Oh, gimana? Nah, sahabat, di belakang ini Umi Gilby lihat deh ada yang nawarin foto. Pasti mungkin salah satu yang nonton video ini ada yang pakai jasanya beliau yang minta difotoin sama pasangannya. Boleh komen juga di bawah ya. Hati-hati. Naik sini ya. Duluan. Up. Up, 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 up. Aduh. Curam, Curam. curam, curam, Come on. curam, curam. Come on. Aduh. Aduh. Sebentar lagi udah mau sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sampai. Aku lewat sini ya. Udah sampai. Udah. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah ada di puncaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang nonton video ini bisa ke sini dan yang udah pernah ke sini bisa ke sini lagi. Sekarang kita mau ngejelasin bagaimana sejarah di tempat ini. Alhamdulillah, Bung, kita udah sampai ke Bukit Pemanah. Iya betul. Gimana nih? Mungkin sahabat Gilby semua belum ada yang tahu gimana ini sejarahnya. Ya, baik. Para penontonnya channel Bung Hasibuan dan juga Umi Gilby, sudah tadi kita naik sampai ke bukit yang bersejarah ini. Di sini tentu peristiwa besar terjadi, yaitu peperangan Uhud. Disebut perang Uhud karena peperangan ini terjadi berdekatan dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud itu, saudara perhatikan, ini semua Gunung Uhud, ya, sampai ke sana, terus menuju ke jalan bandara 7 km. Karena itulah disebut dengan Uhud, artinya satu kesatuan yang sangat besar, ya. Nah, Gunung Uhud ini juga disebut oleh Rasul gunung yang mencintai kita, dan bahkan satu gambaran pahala besar bagi siapa yang ikut sholat jenazah. Disebutkan seperti mana besarnya gunung. Nah, peristiwa yang besar terjadi kemudian di sini yang sampai sekarang terus kita ingati bagaimana terjadi peperangan Uhud, yaitu pada tahun ke-3 Hijriah. Kenapa terjadi perang Uhud? Karena orang-orang kafir kalah di peperangan Badar, yaitu pada tahun ke-2 Hijriah. Bagaimana dahsyatnya peperangan Badar dan bagaimana
lokasi peperangan Badar, silahkan saudara perhatikan semua, lihat di channel kami, ada di atas ini. Oke, bagaimana terjadinya peperangan Badar dan lokasi perang Badar ada di atas ini. Kemudian ketika orang-orang kafir itu kalah di perang Badar, maka mereka kembali datang menuju ke kota Madinah, pasukan dari kaum musyrik Makkah Al-Mukarramah sebanyak 3.000 pasukan yang diperkirakan mereka datang dari arah sana, pojokan daripada Uhud ini. Di sana ada perkebunan kurma. Mereka datang dari sana. Kenapa mereka datang dari sana? Sebab kaum muslimin ada di sana. Terlihat, bisa diarahkan kamera kita, ada di sana menara-menara Masjid Nabawi. Itulah dahulu pusat sentral Madinah, pusat kota Madinah. Di sanalah kaum muslimin. Nah, ketika itu Rasul mendengar kedatangan orang kafir ini 3.000 pasukan, kaum muslimin ketika itu di sana yang akan bersiap menuju peperangan ini hanya berjumlah 1.000 pasukan. Maka terjadilah diskusi antara Rasul dengan sahabat, bagaimana nih cara menghadapi musuh yang banyak sementara mereka sedikit. Ada mengatakan, ya Rasul, sebaiknya kita bertahan di pusat kota Madinah ini. Ada mengatakan, tidak usah ya Rasul, kita harus keluar dari pusat kota Madinah, karena nanti kalau kita bertahan di kota Madinah ini, orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, maka mereka akan mudah merusakkan bangunan yang ada di sini. Mereka akan membunuh wanita, mereka akan membunuh anak-anak, mereka akan menghancurkan kekuatan pasukan yang ada di sini. Maka sebaiknya kita keluar ya Rasulullah. Akhirnya pendapat ini yang diambil oleh Rasulullah, sehingga mereka menuju ke area Uhud ini. Awalnya 1.000 pasukan, tapi ternyata yang sampai ke kawasan ini hanya 700 pasukan. 300 orang itu keluar dari pasukan kaum muslimin. Jadi hanya berpura-pura, atau yang disebut dengan orang yang munafik. Maka Rasul membuat strategi, sebab pasukan semakin sedikit, musuh berjumlah 3.000. Maka strategi yang pertama, Rasul pilihlah 50 sahabat yang jago memanah. Dipilih dan diperintahkan mereka menjaga bukit ini. Mereka berdiri di atas bukit ini, di tempat yang sekarang kita berdiri. Karena itulah disebut ini bukit pemanah, ataupun bahasa Arabnya Jabal Ar-Rumah, ya, bukit pemanah. Rasul tugaskan di sini 50 pasukan pemanah. Rasul perintahkan kepada mereka, kalian semua jangan turun dari bukit. Apapun yang terjadi, tetap bertahan di bukit. Nah, tujuannya apa? Agar ketika orang-orang kafir yang datang dari sana itu bisa dikontrol, sehingga kalau nanti orang kafirnya mau menghadapi kaum muslimin yang mereka berusaha menerobos masuk kota Madinah, bisa dipanah dari atas ini ke sana, dipanahi. Karena jangkauan senjata ketika itu hanya dengan panah yang paling jauh, belum ada senjata api, ya. Nah, Rasul perintahkan itu, sehingga 650 orang sahabat bertempurlah di bawah. Area peperangannya di bawah, ya, bukan di atas gunung Uhudnya. Tadi kita kilas balik, disebut perang Uhud karena berdekatan dengan gunung Uhudnya. Jadi peperangan tidak terjadi di Uhud, namun berdekatan dengan gunung Uhud. Pertempuran terjadi di bawah, dan Masya Allah, sekalipun ini kita ringkas, sekalipun saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit, namun ternyata mereka bisa menghalau orang-orang kafir, sehingga orang kafirnya berusaha lari nih, mencari tempat berlindung. Mereka sudah kalah di bawah sana. Nah, di saat orang kafir sudah mulai berlarian dan harta-harta mereka tinggalkan di bawah, di saat itulah juga sahabat-sahabat yang lain ikut mengambil harta-harta orang-orang kafir di bawah. Mereka sibuk dengan harta orang-orang kafir di bawah. Dan pasukan yang 50 pemanah di sini pun itu ikut turun ke bawah mengambil harta orang-orang kafir. Sementara tadi perintah Rasul, jangan kalian turun apapun yang terjadi, walaupun menang ataupun kalah, jangan turun. Ini perintah Rasul. Tapi ternyata mereka turun ke bawah mengambil harta orang-orang kafir ketika itu. Maka Khalid bin Walid di saat kaum muslimin sibuk dengan harta di sana, dia membawa pasukan dan mereka yang menguasai bukit ini, sehingga terjadilah serangan berikutnya. Istilahnya kalau dalam pertandingan bola ada counter attack. Ketika kaum muslimin sibuk dengan harta di bawah, orang kafir yang menguasai bukit ini, mereka yang terus menggempur pasukan kaum muslimin, sehingga pasukan Islam ketika itu pun berpecah ini, susah untuk dikontrol. Maka terakhirnya di saat pasukan ini sudah mulai berpecah, diserang balik, kaget nih, serangan orang kafir yang sangat dahsyat.
fase keduanya, maka datang seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia ingin kembali mengumpulkan pasukan Islam ketika itu. Maka dia angkat bendera Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya itu menjadi isyarat ketika bendera dahulunya diangkat agar pasukan kembali bersatu. Kalau zaman sekarang kan kita mengajak orang bersatu, ada mungkin mic kita panggil, ayo bersatu berkumpul ya. Tapi dahulu dengan mengangkat bendera, jadi diangkat tuh bendera. Diangkat bendera Islam ke atas. Di saat itu orang kafir melihat, maka mereka potong tangan kanannya sehingga jatuh bendera Islam ke bawah. Mus'ab bin Umar tidak menghiraukan tangan yang terpotong, maka dia raih bendera Islam dengan tangan kirinya. Diangkat lagi ke atas bendera Islam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itu orang kafir melihat, mereka potong tangan kiri sehingga terputus dua tangan Mus'ab bin Umair. Dengan sisa tangan ini yang tersisa, bahu yang tersisa, dia berusaha untuk meraih bendera Islam. Dia ingin mengangkat kembali bendera Islam agar pasukan yang tadi sudah berpecah di sini kembali bersatu. Namun orang kafir melihat dan mereka tombak sehingga syahidlah Mus'ab bin Umair di sini. Demikian juga sahabat yang lain termasuk pamannya Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib syahid di sini. Sahabat-sahabat yang lain juga ada namanya Khanzalah juga syahid di sini. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain karena mereka sudah digempur oleh pasukan orang-orang kafir. Usai daripada itulah akhirnya Rasul ketika itu melihat para sahabat yang syahid merasakan kesedihan, sehingga Rasul perintahkanlah agar mereka dimakamkan semuanya dengan darah, dengan pakaian yang mereka bawa ketika itu sudah berlumur dengan darah. Maka Rasul perintahkan mereka dimakamkan di sini, ada di bawah sana. Seperti itu sekilas bagaimana terjadinya peperangan Uhud. Wallahu a'lam. Terima kasih Bang Hasibuan atas penjelasannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekilas sudah dijelaskan bagaimana sejarah tentang peperangan Uhud di tempat ini. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Silahkan share ke media sosial lainnya jika video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian dan untuk semuanya. Baik, aku Umi Gilby dan ada siapa ini? Dan ada Gilby. Nah, di sini ada Abi, Gilby, Umi, Ustaz Nasionalis sama ada Basuban dan ada Payung, Bataku. Kami untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.